Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya pula Allah masih memperkenankan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, ya, sambil ngabuburit, ya, menunggu adzan maghrib kita manfaatkan untuk mengkaji sebagian, ya, dari sekian banyak ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus kita ketahui. Dan insyaallah dalam kesempatan yang baik ini kita akan bicarakan tema seputar masalah mahram, ya. Kenapa saya membicarakan masalah ini? Saya rasa ini penting untuk kita ketahui, dan ini menjadi ukuran kita, ya, dengan mahram atau bukan, karena kan nanti ada konsekuensi hukumnya. Kalau dengan mahram kan kita boleh berduaan, boleh bersalaman, ya, berjabat tangan, ya, boleh menemaninya ketika dalam perjalanan dan seterusnya. Sementara kalau yang bukan mahram itu kan tidak boleh, ya, tidak boleh berjabat tangan, apalagi lebih dari itu, ya. Bahkan sekedar berduaan itu tidak boleh dengan yang bukan mahram. Nah, sekarang siapakah mahram itu? Nah, itu yang penting untuk kita ketahui. Terlebih ini sebentar lagi menjelang lebaran yang biasanya identik dengan apa? Bersalam-salaman. Salam-salaman kan identiknya untuk minta maaf, ya, untuk minta maaf dan untuk menghilangkan dosa. Tapi kalau dengan yang bukan mahram, bukan malah menghilangkan dosa, justru nambah dosa, gitu kan. Salaman nambah dosa, padahal ya orang kan salaman itu inginnya menghilangkan dosa. Kalau dengan yang bukan mahram itu berbahaya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa yada mar'atin la tahillulah. Tertusuknya kepala salah seorang kalian dengan pasak dari besi, dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada harus bersentuhan dengan wanita yang tidak halal untuknya. Jadi kepala ini ditusuk sama paku, sama besi, sama pasak, itu lebih baik daripada harus bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Jadi ini bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang sepele, sekalipun banyak orang menyepelekan. Banyak orang menganggap itu adalah hal yang kecil, padahal ini hal yang tidak boleh terjadi pada kaum muslimin. Maka di sini pentingnya kita untuk mengetahui siapa mahram kita dan siapa yang bukan, siapa yang boleh berjabat tangan tentunya dengan lawan jenis, ya, dan siapa yang tidak boleh. Ini penting untuk kita ketahui. Karena biasa dalam acara silaturahmi, gitu kan, dalam acara kumpul-kumpul, ya mesti biasa bersalam-salaman seperti itu. Kadang orang akan merasa segan ketika tidak bersalaman, ya, dianggap sombong lah dan seterusnya. Sering orang beralasan nggak enak kalau tidak salaman, nggak enak kalau tidak salaman, tidak mau dianggap sombong dan seterusnya. Kan lebih alasannya lebih seperti itu, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak pernah orang itu ketika bersalaman nggak pernah merasa saya ini nggak enak sama Allah, nggak enak sama Rasulullah yang sudah melarang saya. Pernahkah seperti itu? Justru lebih nggak enak sama manusia, gitu kan, daripada nggak enak sama Allah. Nggak ada gitu, saya nggak enak sama Allah, nggak mau salaman gitu kan. Mestinya kan gitu, nggak enak sama Allah, takut sama siksa Allah.
Harusnya kan seperti itu. Tapi ini justru gak enak sama manusia, sekalipun harus menerjang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dirahmati Allah, poin yang kedua yang ingin disampaikan terkait pengertian mahram. Seringkali orang menyebutnya dengan muhrim. Oh, jangan dekat-dekat, itu bukan muhrim, kan gitu. Enggak boleh loh, haram itu bukan muhrim, dan seterusnya. Nah, jamaah dirahmati Allah, pengertian mahram dan muhrim ini berbeda ya. Ini berbeda. Yang seringkali justru maksudnya mahram, tapi yang sering diucapkan adalah muhrim. Muhrim. Awas itu bukan muhrim, dan seterusnya. Jamaah dirahmati Allah, muhrim itu orang yang berihram haji atau umrah, itu namanya muhrim. Jadi setelah seseorang telah berihram ya dari miqat, maka dia muhrim. Dia muhrim. Itulah orang yang berhaji atau berumrah. Adapun yang tidak halal berjabat tangan, tidak halal bersentuhan, tidak halal berdua-duaan, itu namanya mahram ya. Itu namanya mahram, yang haram mahram itu yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau kata-kata bukan mahram berarti kan yang tidak haram untuk dinikahi, dan itu yang tidak boleh kita berdua, tidak boleh bersentuhan dan seterusnya. Jadi mahram bukan muhrim ya. Jadi sekali lagi, kalau muhrim itu apa? Yang berihram haji atau umroh, itu namanya muhrim, laki-laki. Kalau perempuannya muhrimah. Tapi kalau yang tidak halal untuk dinikahi namanya mahram. Nah, jemaah dirahmati Allah, tentunya masalah mahram ini ya berangkat dari wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Maka wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi itu otomatis ya si laki-lakinya tersebut menjadi mahram baginya, bagi wanita tersebut. Dan yang menjadi mahram adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi secara permanen. Jadi semua wanita yang diharam untuk dinikahi secara permanen selama-lamanya, maka itulah mahram. Jadi laki-lakinya menjadi mahram bagi wanita tersebut. Dan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi secara permanen itu ada tiga ya. Yang pertama, haram dinikahi karena hubungan nasab ya, hubungan kekerabatan. Yang kedua, haram dinikahi karena pernikahan ya, hubungan pernikahan. Kemudian yang ketiga, haram dinikahi karena persusuan ya, karena sepersusuan. Nah, yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, hubungan kekerabatan, itu pokoknya ada 7 ya. Yang pertama adalah ibu ya. Ibu sampai ke atas, ibunya ibu ya. Ibunya ibunya ibu sampai ke atas, itu haram dinikahi. Bagaimanapun seseorang senang dengan neneknya, dengan nenek-neneknya, maka itu tidak boleh, itu haram ya, karena itu bibanzilatil itu seperti halnya ibu. Jadi ibu, nenek sampai ke atas itu seperti halnya ibu, tidak boleh untuk dinikahi. Termasuk juga ibu dari nenek dari pihak bapak ya. Semua sampai ke atas itu diharamkan. Kemudian yang kedua, putrinya ya, anak perempuannya. Anak perempuannya sampai ke bawah, berarti anak perempuannya, cucu perempuannya, cucu anaknya, cucu-cucunya, begitu terus sampai ke bawah. Sampai ke bawah itu haram untuk dinikahi ya. Tidak boleh untuk dinikahi. Kemudian yang ketiga, saudari ya, saudari, baik saudari kandung seibu sebapak, atau saudari sebapak saja beda ibu, atau saudari seibu saja beda bapak. Itu juga haram untuk dinikahi bagi seorang laki-laki. Kemudian yang keempat, keponakannya ya. Keponakannya dari saudara laki-lakinya. Jadi anak saudara laki-lakinya, keponakan dari saudara. Baik saudara itu yang sekandung, atau saudara seibu, atau saudara sebapak, itu sama. Begitu pula keponakan dari saudari ya, jadi anak saudari perempuannya ya. Itu juga baik kandung maupun sebapak atau seibu saja, itu sama. Jadi keponakan itu adalah mahram ya, keponakan tidak boleh dinikahi. Kemudian yang keenam,
paman, maaf, bibi ya, bibi dari pihak bapak, jadi saudarinya bapak, saudarinya bapak. Dan termasuk hal itu juga bibinya bapak ya, bibinya bapak, terus itu juga termasuk yang diharamkan, jadi saudarinya bapak. Begitu pula yang ketujuh, saudarinya ibu, berarti bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu termasuk bibinya ibu, jadi saudarinya ibu, begitu pula bibinya ibu, jadi masuk dalam kategori yang diharamkan ya. Kemudian juga seorang wanita haram untuk menikahi dengan keponakannya ya, keponakan dari anak saudaranya, dari anak saudara laki-lakinya ya, karena dia juga otomatis menjadi mahram baginya. Begitu pula keponakan dari saudari, keponakan dari saudari, jadi anak saudara perempuannya ya, maka ini juga mahram baginya. Begitu pula haram bagi seorang wanita menikahi pamannya ya, menikahi pamannya, maka paman itu otomatis menjadi mahram baginya, paman dari pihak bapak. Begitu pula paman dari pihak ibu, itu mahram bagi seorang wanita ya. Jadi yang diharamkan, maka yang diharamkan nikah, maka otomatis yaitu menjadi mahram baginya. Itu yang pertama ya, jadi diharamkan dari sisi nasab, maka itu menjadi mahram. Nah yang kedua, yang diharamkan karena hubungan pernikahan ya, haram karena sebab hubungan pernikahan. Yang pertama, bagi laki-laki haram untuk menikahi istri bapaknya, istri bapaknya, artinya ibu tirinya gitu kan, bukan istri bapaknya, bukan ibunya ya, bukan ibunya, istri bapak artinya ibu tiri ya, ibu tirinya, termasuk juga istri kakeknya ya, dari pihak ibu maupun dari pihak bapak itu sama, sekalipun sudah dicerai oleh ayahnya, ayahnya sudah mencerainya, nah, kemudian si anaknya tertarik dengan ibu tirinya, itu tidak boleh, dan itu haram selama-lamanya. Makanya si anak tiri itu menjadi mahram bagi ibu tirinya ya, bagi ibu tirinya, dan itu mahram selama-lamanya ya. Begitu pula istrinya cucu umpama ya, karena anak cucu itu sama ya. Maka ini menjadi haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi ya istri anaknya, mantunya, sekalipun sudah dicerai sama anaknya gitu kan, atau juga istri cucunya. Kemudian yang ketiga yang diharamkan karena sebab pernikahan itu ibunya istri, berarti mertua perempuan ya. Mertua perempuan termasuk kalau umpama anaknya sudah dicerai. Jadi tidak ada istilah mantan mantan mantu atau mantan mertua gitu kan, karena itu haram selama-lamanya ya, haram selama-lamanya. Kemudian yang keempat, jamaah dirahmati Allah, yang diharamkan karena hubungan pernikahan itu anaknya istri. Anak istri berarti anak tiri ya, anak perempuan istri, anak tiri, dengan syarat sudah bergaul dengan ibunya, sudah digauli ibunya. Tapi kalau belum digauli kemudian dicerai dan tertarik dengan anaknya, itu boleh ya. Itu boleh kalau memang diridhoi oleh ibunya. Tapi kalau sudah dukhul, artinya sudah bercampur dengan ibunya, kemudian cerai umpama gitu kan, cerai karena tertarik dengan anaknya, maka itu tidak boleh ya. Karena anak istri termasuk yang diharamkan. Jadi anak tiri termasuk yang diharamkan. Termasuk anak-anak putri-putri mantan istri, istrinya sudah dicerai gitu kan. Kita sudah mencari istri kita, kemudian nikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian dia punya anak-anak perempuan. Nah, sekalipun sudah dicerai, maka itu anak-anak dari mantan istri itu tidak boleh. Kalau sudah dukhul ya, sudah digauli ketika istri itu menikah dengan kita ya. Maka anak-anak mantan istri sekalipun sudah dicerai ya, namanya juga mantan berarti sudah dicerai, maka itu tidak boleh dinikahi. Dan
Sebaliknya tentunya bagi perempuan ya, kalau tadi kan laki-laki ya, bagi laki-laki. Nah sekarang bagi perempuan, bagi seorang wanita, maka berarti haram untuk menikahi suami ibunya, menikahi ayah tirinya ya. Nikah dengan ayah tiri, sudah cerai dengan ibunya, nikah dengan dengan dia, itu tidak boleh menikahi ayah tiri. Kemudian yang kedua, haram untuk menikahi suami anaknya ya. Suami anaknya, jadi mantunya ya. Mantu dengan mertua ya, suami anaknya gitu kan. Suami anaknya, anak perempuannya maksudnya. Anak perempuannya punya suami, nah ibunya ini tertarik dengan mantunya atau mantan mantu dalam tanda petik ya, karena nggak ada istilah mantan sebenarnya, maka itu tidak boleh. Jadi ini yang haram secara permanen ya, haram selama-lamanya, maka ini otomatis menjadi mahram. Kemudian yang ketiga, haram bagi seorang wanita ya, mertua laki-lakinya ya, mertua laki-lakinya, termasuk juga mantan mertua. Dengan suami sudah cerai ya, tadi juga sudah tersinggung hal itu ya, dengan suami sudah cerai, maka dengan mertua itu sejatinya tidak ada istilah mantan ya, dari sisi kemahraman. Dari sisi mahram tidak ada istilah mantan ya. Tapi memang sekarang ya sudah cerai gitu kan dengan anaknya, tapi tetap sisi kemahraman tetap berlaku, sehingga sampai kapanpun tidak boleh menikah dengannya. Kemudian bagi seorang wanita tidak boleh menikahi anak laki-laki suaminya, berarti anak tirinya ya. Anak tirinya, anak laki-laki suaminya. Termasuk anak-anak laki-laki mantan suami, artinya sudah cerai gitu kan. Kemudian mantan suaminya menikah lagi dengan wanita lain, punya anak-anak laki-laki. Nah, tidak boleh si istri ini menikah dengan anak-anak suaminya dari istri-istrinya yang lain. Dan itu yang diharamkan secara permanen ya, dengan syarat tentunya kalau yang akhir ini dengan syarat si istrinya itu sudah bergaul dengan suaminya, maka anak-anak suaminya menjadi haram. Itu yang kedua ya. Jadi haram secara permanen karena hubungan perkawinan ya. Nah, yang ketiga jamaah dirahmati Allah, yang diharamkan secara permanen karena hubungan persusuan. Hubungan persusuan. Nah, hubungan persusuan ini sama dengan halnya yang diharamkan secara garis nasab ya. Secara garis nasab berarti haram ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui. Jadi seseorang umpama dia menyusui dari seorang wanita, maka wanita itu menjadi ibu susuannya, maka haram untuk menikah dengannya. Kemudian yang kedua, haram anak susuan. Anak susuan. Nah, seorang laki-laki punya suami kan gitu. Seorang laki punya suami ya. Seorang laki-laki punya istri. Istrinya itu menyusui seseorang, orang lain. Nah, si anak ini ya, umpama perempuan gitu kan. Ini perempuan. Yang nyusui itu perempuan. Nah, maka ayahnya ini ya ayah susuan gitu kan. Jadi suami si ibu ini menjadi ayah susuan bagi si putri tersebut, maka tidak boleh menikah dengannya. Kemudian yang berikutnya saudari ya, saudara sepersusuan. Saudara atau saudari sepersusuan itu tidak boleh menikah. Nah, saudara atau saudari persusuan itu beberapa bentuk ya, beberapa bentuk. Umpama ada seorang wanita, seorang anak perempuan menyusui sama ibu kita, berarti dia saudari kita sepersusuan. Atau sebaliknya, kita yang nete di ibunya dia, ibunya anak perempuan tadi, maka dia juga saudara sepersusuan. Atau umpama seorang laki-laki dengan wanita tersebut menyusui dari wanita lain, bukan dari ibu dari salah satu keduanya, maka berarti keduanya menjadi saudara sepersusuan, maka itu tidak boleh menikah gitu kan. Tidak boleh menikah, itu diharamkan. Subhan